Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Dipan Cenur Korowi dengan NIM D1A1222044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait manajemen resiko pada salah satu program kerja yang saya laksanakan selama magang di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baruga. Nah, untuk kejadian resiko yang saya analisis sendiri ada pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk program kerja yang akan saya analisis adalah pada proker pembuatan POC, pupuk organik cair, dan perekat alami pada salah satu kelompok tani di Kelurahan Wundudopi. Dan periode yang saya gunakan adalah selama 1 bulan. Kenapa saya menggunakan 1 bulan? Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama yaitu durasi kegiatan yang sangat terbatas. Yang kedua, kegiatan dilakukan secara intensif. Yang ketiga, efisiensi monitoring dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan siklus dari siklus program magang mahasiswa magang. Nah, baik, langsung saja saya akan menganalisis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan untuk program pelatihan pembuatan POC dan perekat di salah satu poktan di Kelurahan Wundudopi. Untuk tujuan kegiatan sendiri, peserta memiliki keahlian dalam membuat POC dan perekatnya, sehingga setelah kami melaksanakan ini, kedepannya mereka bisa membuat secara mandiri lagi tanpa bimbingan bimbingan teknis dari PPL. Untuk penanggung jawab kegiatannya adalah PPL dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baruga. Baik, langsung saja untuk kejadian resiko. Di sini pada tahap persiapan ada 3 kejadian resiko atau mungkin ketidakpastian yang ke depan akibat sebelum pelaksanaan pada tahap persiapan, yaitu yang pertama, perencanaan teknis yang tidak matang. Hal ini bisa bersumber dari internal maupun eksternal. Nah, sumber internalnya adalah kurangnya tenaga teknis ahli di BPP, terkhususnya untuk bagian pembuatan POC dan perekat ini. Perencanaan hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahkan tanpa pengujian baru. Dan untuk sumber eksternal sendiri atau sumber dari luarnya adalah yang pertama, kurangnya referensi standar pupuk organik lokal dan formulasi perekat berbasis hayati kebutuhannya. Untuk frekuensi kejadian resiko ini saya menilai dari untuk 1 bulannya itu dia bisa terjadi selama 2 kali. Untuk skor frekuensi kejadian resikonya sendiri, angka 1-5 itu berada di angka 3 atau kriterianya sedang. Untuk dampak resikonya itu yang pertama ada salah satu salah dalam formula pupuk dan ataupun perekat karena perencanaan teknis tidak matang. Dampak yang kedua, kegiatan tidak efektif. Yang ketiga adalah biaya pemborosan atau biaya tambahan yang akan dikeluarkan apabila produk ini gagal karena perencanaan teknisnya tidak matang. Untuk dampak kejadian resiko ini berada pada angka 4 karena apabila salah dalam formula pupuk atau kegiatan tidak efektif, biaya pemborosan itu akan berdampak sangat besar pada kegiatan workshop ini. Nah, bagaimana sih cara pengelolaannya atau mitigasi dari kejadian resiko ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu libatkan penyuluh senior dan ahli lokal di bidang pembuatan pupuk organik cair dan perekat ini agar tidak ada kesalahan pada perencanaan teknis. Yang kedua adalah konsultasi dan perguruan tinggi pertanian setempat, bisa dengan konsultasi para dosen-dosen yang telah melakukan penelitian atau bahkan sudah melaksanakan rancangan percobaan terkait pembuatan pupuk organik cair dan perekat tentunya. Untuk tingkat resikonya sendiri, skor frekuensinya itu berada pada tingkat 12 pada kategori sedang. Ini termasuk dalam prioritas ketiga, harus ditangani sebelum pelaksanaan. Tentu saja hal-hal teknis seperti ini harus ditangani sebelum pelaksanaan, dimulai agar seluruh tim memiliki pemahaman dan rencana kerja yang jelas. Jika diabaikan, risiko ini akan merambat ke semua tahap. Dan tentu saja apabila apabila kita sudah gagal di awal, maka itu akan berpengaruh terhadap tahap-tahap berikutnya.
Nah, selanjutnya untuk kejadian risiko yang selanjutnya ada pengadaan bahan baku tidak terencana. Pengadaan bahan baku tidak terencana. Sumber risiko ini bisa berasal dari internal maupun eksternal juga. Apa sih dari sumber internalnya? Yang pertama itu tidak menyusun proyeksi, tim tidak menyusun proyeksi kebutuhan baku bahan organik seperti kalau kita membuat POC pasti kita membutuhkan bahan-bahan organik, sampah-sampah organik, dan tentu saja kita juga membutuhkan EM4 untuk sebagai mempercepat proses fermentasinya. Uh, Selanjutnya sumber eksternal itu adalah fluktuasi atau perubahan ketersediaan bahan baku di pasar lokal atau dari komunitas tani. Bisa saja bahan-bahan yang kita butuhkan itu sering berjalan waktu semakin langka ataupun harganya mungkin lebih lebih mahal dari biasanya karena terjadi fluktuasi harga. Untuk frekuensi kejadiannya saya ini bisa 3 kali dalam sebulan. Untuk skor frekuensinya berada pada tingkatan 3 yaitu sedang. Dan untuk dampak resikonya sendiri ya, yang pertama adalah produksi tidak konsisten. Apabila ada bahan baku yang tidak yang seharusnya ada tetapi pada tahap pelaksanaan itu tidak ada karena pada tahap perencanaannya tidak maksimal, maka tentu saja produksinya tidak konsisten. Dan yang kedua, dampak yang kedua adalah proyek terhenti sementara. Tentu saja misalnya pada tahap pelaksanaan bahan yang seharusnya kita butuhkan itu tidak ada, maka pelaksanaan program tersebut pasti akan tertunda. Untuk skor dampak kejadian resikonya ini berada pada tingkat 3 atau sedang. Dan bagaimana sih cara pengelolaan resikonya? Yang pertama, lakukan pemetaan pasokan dari kelompok tani karena kegiatan ini melibatkan para kelompok tani. Sebisa mungkin kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kelompok tani tersebut. Nanti kalau misalnya ada bahan yang memang tidak tersedia di kelompok tani tersebut, baru kita beli ke pasar ataupun ke tempat penjualan bahan-bahan pembuatan pupuk tersebut. Yang kedua, kita bisa buat kesepakatan pasok dengan mitra petani atau pasar. Untuk tingkat risikonya atau skor frekuensi dikali skor dampaknya itu berada pada tingkatan 9 atau kategori risiko sedang, dan ini juga prioritas ketiga harus ditangani sebelum pelaksanaan dilakukan. Yang terakhir untuk pada tahap persiapan itu yang kejadian risiko terakhirnya itu ada di ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan aktual. Sumber dari internalnya adalah penyusunan bisa terjadi karena penyusunan anggaran tidak detail, hanya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, dan perlu kita ketahui bahwa harga setiap barang-barang itu setiap tahunnya tidak akan sama, pasti akan mengalami namanya fluktuasi atau perubahan harga. Untuk sumber eksternal sendiri ada pada harga bahan dan alat meningkat atau inflasi lokal, perubahan harga BBM berdampak pada biaya logistik dan lain-lain. Untuk frekuensi kejadiannya ini dalam sebulan bisa 1 kali dalam sebulan. Untuk skor frekuensinya berada pada tingkatan sedang atau pada tingkatan ringan atau 2. Dan untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa berdampak pada kegiatan terganggu karena defisit anggaran. Yang kedua adalah harus realokasi dengan kegiatan lain. Untuk skor dampak kejadian risikonya itu pada angka 1 sampai 5 itu ada pada angka 4. Pada angka 4 kenapa? Hal ini bisa termasuk dalam menghambat kegiatan karena susah untuk ditangani. Untuk mitigasinya atau pengelolaannya, bagaimana sih cara pengelolaannya? Itu yang pertama, hitung skenario anggaran optimis dan pesimisnya. Jadi kita menghitung semua anggaran secara detail. Kalau perlu kita mengadakan semacam analisis atau research terkait harga-harga terbaru dari bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang kedua, kita bisa ajukan revisi anggaran secara administratif lebih awal jika perlu. Untuk tingkat risiko atau skor frekuensi dikali skor dampaknya itu berada pada 8 atau tingkatan kecil. Untuk prioritas risikonya berada pada angka 4.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kejadian resiko pada tahap pelaksanaan. Ada beberapa kejadian resiko yang saya analisis pada tahap pelaksanaan. Yang pertama, bahan baku organik tidak tersedia saat dibutuhkan. Hal ini bisa disebabkan dari internal maupun eksternal. Dari internalnya, tim pelaksana tidak menyiapkan jadwal pengumpulan limbah atau limbah organik dari pasar atau rumah tangga secara rutin. Yang kedua, untuk eksternalnya yaitu pasar tradisional tidak atau sumber limbah tidak menyediakan bahan sesuai waktu dan kualitas yang dibutuhkan. Untuk frekuensi kejadiannya sendiri, dalam satu bulan itu bisa terjadi 2 kali dengan skor 3 atau kadang terjadi karena keterbatasan pasokan dan cuaca, tidak setiap kali tapi muncul lebih dari 1 kali. Untuk untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa berdampak pada produksi, di mana produksi tertunda atau gagal karena kekurangan bahan. Untuk skor dampaknya itu berada pada tingkatan 4 atau tinggi tanpa bahan. Seperti yang kita tahu bahwa tanpa bahan proses pembuatan POC itu terganggu dan hasil pasti tidak akan diperoleh. Dan hasil pasti tidak akan diperoleh karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Untuk untuk tingkat risikonya berada pada tingkatan 8 atau sedang. Dengan ini berarti dia berada pada prioritas ketiga. Alasan prioritasnya perlu koordinasi dengan pemasok atau membuat stok cadangan, karena tanpa bahan proses tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk kejadian resiko selanjutnya ada pada proses fermentasi tidak berhasil. Hal ini bisa disebabkan dari dua sumber juga, yaitu internal dan eksternal. Internalnya apa? Internalnya penyuluh belum berpengalaman dalam teknik fermentasi pupuk cair, atau dia belum memiliki pengalaman pembuatan pupuk organik cair, dan belum pernah mengikuti pelatihan secara teknis dalam skala besar. Sumber eksternalnya perubahan cuaca bisa dari perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, panas tinggi, atau hujan terus-menerus menyebabkan suhu dan kelembapan tidak stabil. Hal ini bisa berpengaruh terhadap proses fermentasinya. Untuk untuk frekuensinya sendiri itu berada pada tingkatan pada 3 kali atau kadang-kadang 3 kali sebulan dengan skornya 3, ya, atau maksudnya kadang-kadang. Hal ini terjadi di beberapa percobaan karena kesalahan takaran bahan atau dan juga kondisi lingkungan. Untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa berdampak pada produk. Tentu saja produknya rusak atau outputnya tidak efektif. Dan dampak yang kedua itu tidak bisa disalurkan ke petani, karena kalau misalnya produknya gagal, pasti itu tidak akan baik pada saat penggunaannya. Untuk skor dampaknya itu berada pada angka 5 atau sangat tinggi, karena kenapa fermentasi yang gagal sama dengan produk gagal, dan dampaknya fatal terhadap hasil akhir kegiatan. Dan apabila produk gagal itu tidak bisa kita implementasikan pada tempatnya, karena kita akan membuat pupuk organik cair, maka pupuk tersebut apabila gagal tidak bisa diterapkan di lahan pertanian kita. Untuk untuk tingkat risikonya berada pada angka 16, berada pada angka 15, yaitu besar. Kenapa? Dia itu berada pada prioritas kedua. Alasannya kenapa karena dampaknya langsung ke hasil akhir. Jika gagal terus, kegiatan ini tidak dianggap tidak akan berhasil. Prioritas tinggi karena menyangkut keberhasilan utama proyek, dan artinya kita harus menangani permasalahan ini secara serius. Baik, untuk kejadian risiko yang selanjutnya ada kecelakaan kerja atau penggunaan alat tidak aman. Hal ini bisa terjadi dari sumber internal maupun eksternal. Yang pertama, penyuluh tidak terbiasa menggunakan alat percampur, drum atau sprayer atau perekat, ataupun alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan POC dan perekat. Yang alat eksternal itu alat yang dibeli tidak sesuai spesifikasi teknis, misal penggunaan pengaduknya terlalu kecil atau tidak
tidak aman untuk digunakan. Yang kedua, untuk skornya sendiri, untuk skor frekuensinya itu bisa terjadi dalam sebulan itu, hal ini bisa terjadi dua kali dengan skor 3 atau atau kadang-kadang biasanya terjadi karena tidak sesuai semua peserta terbiasa dengan alat-alat atau tidak menggunakan alat pelindung pada saat pelaksanaan kegiatan. Untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa tentu saja dapat berdampak pada individunya atau pelaksananya atau manusianya. Yang pertama itu cedera ringan hingga sedang. Yang kedua, alatnya selain individunya, alatnya juga bisa terkena dampak karena tidak sesuai spesifikasinya. Alat tersebut bisa menjadi cepat rusak dan lain-lain. Untuk dampak yang ketiga itu produksinya melambat. Kalau misalnya alat yang kita gunakan terlalu kecil untuk digunakan pada skala yang besar, pasti produksinya akan agak kurang atau melambat. Untuk skor dampaknya itu berada pada tingkat 3 atau sedang karena tidak sampai menyebabkan rawat inap, tetapi tetap mengganggu pelaksanaan. Hal ini tetap mengganggu pelaksanaan. Bagaimana cara mengatasinya atau menyelesaikannya? Yang pertama itu kita bisa melakukan pelatihan teknis dan K3 singkat. Tidak perlu secara spesifik, tetapi setidaknya kita menjelaskan terkait pentingnya menggunakan APD atau enggak pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama melakukan pencampuran bahan-bahan yang dapat membahayakan diri kita. Yang kedua, itu beli alat dari vendor terpercaya atau cek garansinya. Baik, selanjutnya adalah kejadian risiko yang terakhir pada tahap pelaksanaan, yaitu perangkat tidak memiliki daya rekat optimal. Hal ini dapat bersumber dari internal, yaitu formulanya tidak diuji secara lokal atau hanya meniru dari video-video tutorial saja tanpa uji efektivitas di lapangan. Sumber eksternalnya, bahan perekat alami yang dibeli ternyata tidak berkualitas atau berkualitas rendah dan tidak cocok dengan kondisi setempat. Hal ini bisa terjadi 2 kali dalam sebulan, atau skornya pada skor 3 atau kadang-kadang muncul dalam beberapa uji coba awal hingga formula stabil. Hal ini bisa terjadi pada uji coba awal hingga formula stabil ditemukan. Untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa berdampak pada perekat gagal digunakan atau output yang dihasilkan tidak maksimal dan tidak dapat digunakan oleh petani. Dikeluhkan saat uji coba, dan petani dapat mengeluh kepada pelaksana pada saat uji cobanya. Untuk skor dampaknya ini berada pada angka 3 angka 4, maaf. Daya rekatnya buruk apabila daya rekatnya buruk sama dengan produk kita tidak bisa digunakan dan hasil tidak sesuai dengan ekspektasi dari para peserta pelatihan tentu saja. Untuk mitigasinya, kita bisa lakukan pengujian perekat terlebih dahulu pada berbagai kondisi lapangan. Yang kedua, buat alternatif formulasi dari bahan cadangan lokal seperti getah pepaya dan ketapang dan bahan-bahan alami yang sudah teruji coba dan itu berhasil atau work pada tingkat uji coba di lapangan. Untuk skor tingkat risikonya itu berada pada tingkatan 9 atau sedang, dan ini berada pada prioritas ketiga atau harus ditangani, perlu dikoordinasi ulang dengan pelaksana. Prioritas ketiga harus diperbaiki dengan pengujian, perbaikan formula karena hasil akhir sangat bergantung pada kualitas produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kejadian risiko pada tahap pelaporan. Ada beberapa hal pada tahap pelaporan perlu saya klarifikasi terlebih dahulu. Pada setiap kegiatan yang kita laksanakan di Balai Penyuluh Pertanian, para pelaksana atau PPL di tingkat
Balai Penyuluh Pertanian ini harus melakukan laporan kepada atasannya, dalam hal ini orang-orang di Dinas Pertanian, bahwa mereka telah melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi para petani tentunya. Baik, yang pertama itu kejadian risikonya itu tidak ada dokumentasi proses dan hasil kegiatan. Hal ini bisa bersumber dari eksternal dan internal. Internalnya apa? Internalnya petugas lapangan sibuk di lapangan dan lupa mendokumentasikan atau memfoto, catat ataupun hasil uji dari kegiatan. Hal ini bisa diakibatkan juga tidak ada dari eksternal, yaitu tidak ada kewajiban dari instansi vertikal atau misal Dinas Pertanian untuk pelaporan secara rinci. Untuk kejadiannya ini bisa terjadi sebanyak 4 kali, dan skor kejadiannya itu skor kejadiannya 4 juga sering terjadi karena petugasnya lupa. Untuk dampaknya sendiri, hal ini bisa berdampak pada beberapa hal. Yang pertama, sulit menyusun laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, evaluasi kegiatan tidak akurat. Untuk skor dampaknya berada pada 2, berada pada angka 2, dan untuk mitigasinya kita bisa lakukan pembagian tugas, atau kita bisa tetapkan orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan. Solusi yang kedua, kita bisa menggunakan template pelaporan harian dari yang sederhana atau manual ataupun digital juga boleh. Untuk skor kejadian risikonya itu tingkat risikonya pada angka 8 atau kecil, dan ini merupakan prioritas keempat. Alasannya perlu sistem dokumentasi harian, tetapi tidak berdampak langsung pada hasil utama, masih bisa diperbaiki di akhir. Hal ini masih bisa diperbaiki di akhir. Selanjutnya, laporan keuangannya tidak akurat. Kejadian risiko laporan keuangan tidak akurat. Hal ini dapat disebabkan oleh tim teknis yang mencakup pencatatan keuangan tidak dilakukan verifikasi ulang pada verifikasi silang. Dari sumber eksternalnya itu harga bahan bakunya cepat berubah atau mengalami fluktuasi, atau nota pembelian tidak tersedia. Untuk kejadian ini bisa terjadi selama 2 kali bisa terjadi saat input manual. Untuk skor frekuensinya juga berada pada tingkatan 2. Untuk dampaknya sendiri, hal ini dapat berdampak pada beberapa hal. Yang pertama itu yang bertanggung jawab pada bidang keuangan itu akan dicurigai terdapat kecurangan atau penyimpangan. Yang kedua, revisi laporan berulang. Untuk dampak sendiri berada pada tingkatan 3, atau menimbulkan revisi karena menimbulkan revisi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa, ataupun hal-hal yang bisa menjadi pertanyaan pada saat laporan pertanggungjawaban. Untuk tingkat risikonya itu berada pada angka 6. Bagaimana sih cara mitigasinya atau pengelolaan risiko tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan format pengeluaran harian sederhana. Yang kedua, pisahkan antara dana operasional pribadi dan proyek secara jelas, agar pada tahap pelaporan keuangan itu bisa lebih detail lagi. Untuk skornya sendiri, untuk skor resikonya tuh berada pada angka 6 atau sedang. Hal ini berada pada prioritas ketiga. Alasannya karena perlu ketelitian dan format baku relevan untuk pertanggungjawaban, tetapi bisa dibenahi pada tahap akhir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas menganalisis kejadian resiko pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pada program kerja pembuat workshop pembuatan POC dan perekat di salah satu kelompok tani di Kelurahan Wundudopi. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.